Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang rasio trigonometri pada sudut istimewa. Ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum masuk ke dalam inti materi, mari kita pelajari dulu, perhatikan koordinat kartesius berikut. Jika kita memiliki koordinat kartesius dengan satu ukuran lingkaran penuh 0 sampai 360 derajat, maka koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 wilayah atau 4 kuadran. Ada kuadran pertama, 2, 3, dan 4 seperti pada gambar berikut. Sekarang coba perhatikan garis biru. Nah, garis biru ini ceritanya menunjukkan sudut yang berada di kuadran 1, misal 30 derajat. Nah, garis merah menunjukkan sudut yang misalnya ada di kuadran 2, yaitu 150 derajat. Dan garis hijau menunjukkan sudut yang berada di kuadran 3, misalnya sudut 210 derajat. Nah, ini dia adalah tabel rasio trigonometri pada sudut istimewa. Jadi, sudut istimewa itu isinya ada 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Sebenarnya masih lebih banyak lagi, tetapi yang wajib kalian hafal, harus kalian hafal itu adalah nilai sudut sin cos tangen dari 0 sampai 90 derajat. Perhatikan di bawah ada kuadran lagi ya. Ingat, koordinat kartesius dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, di setiap kuadran ini punya wilayahnya masing-masing. Kuadran 1 ini semua nilai trigonometrinya akan positif, jadi ini wilayah bersama-sama. Sedangkan kuadran 2 adalah wilayahnya sin, jadi hanya nilai sinus yang positif. Kuadran 3 adalah wilayahnya tangen, jadi hanya nilai tangen yang positif. Dan kuadran 4 wilayahnya cos, jadi hanya nilai cosinus yang positif. Sekarang coba perhatikan contoh soal berikut, agar kalian lebih paham bagaimana cara menentukan nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Tabel yang sebelumnya diberikan hanya ada sudut 0 sampai 90 derajat. Lalu bagaimana nih kalau kita mau cari nilai trigonometri yang ukuran sudutnya lebih dari 90 derajat? Nah, ini dia adalah caranya. Yang pertama, kalian perhatikan dulu sudut yang tepat berada pada sumbu koordinat ya. Jadi di situ ada sudut 0, 90, 180, 270 dan 360. Nanti sudut-sudut yang ada pada koordinat ini dia akan menjadi sudut patokan kita untuk mencari nilai trigonometrinya. Setelah itu nanti dari sudut patokan ini kita akan menjumlahkan atau mengkurangkan sudut tersebut dengan sudut lain agar nilainya sama dengan sudut yang sedang kita cari. Setelah itu jangan lupa perhatikan letak di mana sudut yang kita cari berada, ada di kuadran berapa. Karena nanti posisi kuadran menentukan sudutnya nih bernilai negatif atau positif. Oke, ada notes jika sudut patokan yang kalian pilih adalah 90 dan 270, maka nanti nilai trigonometrinya ada perubahan seperti yang tertulis ya. Tetapi jika sudut yang kalian pilih adalah sudut 180 dan 360, maka nilai trigonometrinya tetap atau tidak ada perubahan. Silahkan dibaca agar lebih paham. Sekarang coba perhatikan contoh soal berikut. Misalnya kita diminta menentukan nilai trigonometri untuk sudut yang pertama sin 135 derajat. Di sini saya pilih patokan sudutnya yaitu 90 derajat. Maka sin 135 ini saya rubah jadi sin 90 tambah 45. Kenapa ditambah 45? Agar nilainya sama dengan sin 135. Setelah itu sin 135 sama dengan, ingat kalau kita memilih sudut patokannya 90, maka sinnya berubah jadi cos, makanya ditulis cos 45. Karena sin 135 berada di kuadran 2 dan kuadran 2 adalah wilayahnya sin, maka nilai sinnya pun positif, maka hasilnya adalah sin 135 sama dengan dirubah jadi cos 45 sama dengan setengah akar 2. Nah, selanjutnya soal nomor 2, cos 210. Oke,
Oke, di sini saya pilih sudut patokannya adalah 180. Maka cos 210 saya rubah menjadi min cos 180 tambah 30. Oke, kenapa saya rubah menjadi negatif? Karena 210 itu adalah kuadran 3 dan kuadran 3 wilayahnya tangan, maka nilai cosnya negatif. Lalu cos tidak berubah, tetap lagi menjadi cos karena sudut patokan yang kita pilih adalah 180. Kalau pilih 180, nilai beliaunya tidak berubah ya. Lalu di situ kalau tidak cos 210 sama dengan min cos 30. Nah, cos 30 kita ganti menjadi setengah akar 3, maka nilai cos 210 sama dengan min setengah akar 3. Yang selanjutnya adalah tangan 300. Nah, di sini saya pilih sudut patokannya adalah 270. Nah, maka tan 300 ini saya rubah jadi min kot tangan 270 tambah 30. Oke, karena tangan 300 itu adalah kuadran 4. Kuadran 4 itu wilayahnya cos, bukan wilayahnya tangan. Maka kita berikan simbol negatif. Nah, karena kita pilih sudut patokannya 270, ingat di slide sebelumnya, kalau kita pilih sudut patokan 270, maka tangan berubah menjadi kot tangan. Maka tangan 300 derajat sama dengan min kot tangan 30 derajat. Nah, kot tangan itu sama saja kebalikan dari tangan, maka sama dengan min 1 per tangan 30. Kita cari nilai tangan 30, lalu dirapikan ya, jangan sampai ada akar di bagian penyebut. Maka kita rasionalkan, hasilnya sama dengan min akar 3. Sebagai latihan, coba ya kalian selesaikan soal-soal berikut agar kalian lebih paham tentang bagaimana cara menggunakan atau menentukan nilai trigonometri jika sudutnya lebih dari 90 derajat. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian dan terima kasih.